Terlahir di dunia atas kehendak yang maha kuasa, seorang anak adalah amanah yang harus dijaga sepenuh hati dan sepenuh jiwa oleh orang tua. Karena anak merupakan aset orang tua yang sangat berharga, tentu harus dijaga dan disayang sampai akhir waktu usia manusia. Dan jangan sampai anak-anak kita, masa depan bangsa, menjadi korban kejahatan. Perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat kini justru menjadi sebuah ancaman yang paling nyata bagi orang tua. Bila tak mampu mengawasi anak dan menjaganya, anak pun rentan menjadi incaran para predator anak yang setiap saat mengintai. Begitu ironi, berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminal Polri menyebutkan setiap hari 5 anak menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual. Dan salah satu yang paling mendapat perhatian adalah eksploitasi seksual terhadap anak melalui lingkungan dalam jaringan atau daring di dunia maya. Sejak tahun 2016 hingga Februari 2018, Bareskrim Polri mencatat ada 1.127 kasus terkait dengan eksploitasi terhadap anak. Sementara 689 pelaku kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak juga telah berhasil diamankan. Berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini begitu ironis. Tak heran bila Indonesia saat ini berada di posisi darurat kekerasan terhadap anak. Bahkan memasuki tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan ancaman kejahatan anak lebih banyak menyasar anak laki-laki. Tercatat ada kasus yang terjadi di Aceh dengan korban 26 anak, di Tangerang 45 anak, di Jambi 80 anak, di Banyumas 7 anak, di Karanganyar 17 anak, di Tapanuli Selatan 42 anak, dan di Tasikmalaya 6 anak. Dan dari data sementara KPAI, di beberapa lokasi ini sudah ada 223 korban anak laki-laki. Berdasarkan data pengaduan langsung ke KPAI, jumlah anak korban kejahatan seksual online dan anak korban pornografi dari media sosial adalah yang paling tinggi jumlah korbannya. Tercatat ada 10.264 anak. Pertama, tren kasusnya adalah sexting. Sexting ini adalah bagaimana anak-anak itu bungkil di depan kamera, kemudian di-share, gitu kan, itu sexting. Kemudian ada juga grooming. Grooming ini adalah bujuk rayu dari orang yang memang dikenal oleh anak melalui media sosial. Jadi orang ini tidak diketahui di mana, asal muasalnya di mana, tapi anak ini kenal dengan orang itu di media sosial. Anak ini di grooming, anak ini dibujuk rayu, bagaimana anak-anak ini membuka atau diarahkan untuk membuka baju, gitu kan, memperlihatkan atau membuat video untuk melakukan gaya-gaya seperti orang dewasa, yang mana kemudian di-share kepada orang tersebut. Pengalaman seorang artis Nafa Urbah yang anaknya dijadikan incaran pedofil di dunia maya adalah salah satu ancaman nyata bahwa perkembangan teknologi menjadi ancaman serius untuk semua orang tua. Lebih overprotective sama anak saya, langsung Instagramnya Mika langsung saya deaktifkan, saya nggak aktifin lagi. Foto-foto sebagian di Instagram saya juga saya hapus-hapusin. Saya nggak takut. Kalau ini buat menyelamatkan banyak anak-anak di luar sana, apalagi kan ada aparat kepolisian yang akan mendukung saya, ada cyber yang mendukung saya, ada cybercrime yang mendukung saya. Aktivis peduli anak dan pemerhati anak Indonesia serta Komisi Nasional Perlindungan Anak terus menyerukan kepada lapisan masyarakat untuk segera bangkit, perang, memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Yang paling utama sebetulnya adalah yang kadang-kadang kita lupakan, pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat tidak diajak serta, tidak dilibatkan untuk melakukan suatu upaya-upaya terhadap perlindungan anak. Maka salah satu gagasan yang kami lontarkan sekitar 6 tahun yang lalu
adalah membentuk satuan tugas perlindungan anak di tingkat rukun tetangga atau RT. Jadi memang kami mulai dari RT kami, ya. Kebetulan waktu itu saya jadi ketua RW, jadi saya bentuk sehingga dapat rekor muri RT pertama di Indonesia yang seluruh keluarganya dilibatkan untuk melakukan perlindungan terhadap anak, termasuk juga melapor kalau ada tindak kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap. Misalnya sering ada kekerasan oleh orang tuanya sendiri, kekerasan seksual oleh ayah tirinya, atau bahkan ada ayah kandungnya. Nah, tetangga tahu, sering yang terjadi tetangga diam saja, tidak berani melapor. Sementara itu, Indonesia Child Protection Watch menilai penguatan peran Polri dalam proses penyidikan di dalam kasus kejahatan anak haruslah lebih optimal, sehingga kasus kejahatan anak yang dilaporkan ke polisi bisa ditangani lebih baik dan profesional. Regulasinya dikatakan tuh sudah cukup, yang harus benar-benar dilaksanakan secara paralel, masif dan sebagainya itu adalah bagaimana para keluarga besar Polri, khususnya dari unit PPA-nya ya, itu yang bisa mempunyai perspektif yang sama. Karena kita pahami banyak sekali anggota Polri, khususnya para polwan-polwan ini tidak semuanya mempunyai semacam skill untuk menghadapi kasus-kasus anak apabila anak tersebut mendapatkan perlakuan ataupun kejahatan yang ada. Nah, kita berharap disinilah peran pimpinan dari Polri untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada tubuh Polri, khususnya pada kasus yang melibatkan anak. Anak tentu butuh perlindungan yang utuh dari semua pihak agar terjamin keamanannya dari ancaman sang predator. Tak hanya orang tua saja yang patut mengawasi anak dari lingkungannya, tapi juga dibutuhkan peran semua pihak untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah demi menyelamatkan anak bangsa dari ancaman kejahatan, bahwa segala bentuk perampasan kemerdekaan dan penghilangan paksa hak hidup anak yang diawali dengan kekerasan seksual, pelakunya mendapatkan pemberatan hukuman kebiri. Karena kejahatan ini termasuk kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime.